Oke, kita lanjutkan pembicaraan yang sangat berharga dengan kakak Dr. Dik. Ya, di video yang pertama beliau telah bercerita bagaimana pengalaman beliau mengalami kesembuhan dengan hanya mengubah pola makan, kebiasaan makan dari gula darah yang 600-an menjadi kembali normal hanya dalam waktu 3 bulan hanya dengan mengubah pola makan. Dan ini saya yakin akan menjadi kabar baik buat segala bangsa. Oleh sebab itu tolong teman-teman share video ini ya, bantu share supaya banyak orang mengalami pertolongan, menjadi sembuh dari penyakit yang paling mematikan ya, ibu dari segala penyakit. Seperti yang beliau tadi jelaskan bahwa kalau ada diabetes itu komplikasinya kemana-mana ya, ke mata, ke saraf, ke kaki, ke jantung dan lain sebagainya. Oke, di video ini kita akan membahas tembakau. Tadi beliau sempat menyinggung secara singkat tentang tembakau untuk pagi. Ya, jadi saya sendiri pun udah lama sekali bikin video bahwa merokok bisa menyehatkan kalau tidak berlebihan. Jadi aturannya nggak berlebihan itu gimana Kak? Ya, kalau kita acuannya ke Wikipedia, Wikipedia mana itu? Wikipedia Inggris, yang Inggris. jangan yang bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia nggak ada. Itu batas toksik itu 500 mg. 500 mg Nikotin. toksik. Iya. Sementara kalau dalam satu Ini kan cuma 2,5 mg, jadi kalau 500 mg itu kan 200 batang. Jadi siapa yang sanggup 200 batang 2 jam? ya. Jadi patokannya berlebihan itu kalau dalam 2 jam 1 bungkus 200 batang. 200 batang. Jadi boleh ngerokok sekaligus biar efek toksiknya keluar ya, 10 batang sekali bakar gitu kan, seperti itu. Jadi sekalipun ngerokok sekali nyalain 3 batang nggak masalah ya. Ini masa cuma 7,5 miligram. Ini menarik banget ya. Jadi nggak berlebihan, asal jangan ya sederhananya mungkin jangan sebungkus habis 2 jam lah gitu lah. Sebetulnya yang paling tepat bukan jumlah. Kalau jumlah kayaknya nggak mungkin ya kita bisa berlebihan. Tapi yang paling tepat itu timing. Nah ini perlu jelaskan. Timing yang seringkali yang keliru biasanya perokok, dan bukan cuma perokok, yang minum juga sama. Soal minum juga bukan masalah jumlah, tapi timing itu ya. Waktu ya. Penyajian. Iya. Itu yang seringkali. Timing merokok yang bagus. Yang paling bagus kayak kita sekarang belum makan. Kalau sudah makan jangan ya. Karena kan seluruh umumnya makan langsung merokok kan. Iya itu yang bikin masalah. Itu yang bikin masalah. Jadi lebih baik lapar merokok. Iya. Jangan minum. Karena kan kebanyakan yang diet tuh supaya nggak lapar minum katanya kan. Nah justru itu yang bikin celaka juga itu. Ya, kebanyakan minum ya. Iya. Tapi kan waktu itu bukan kebanyakan minum, waktu minum yang salah. Waktu yang minum ya. Nah ini menarik. Jadi bukan hanya apa yang dikonsumsi, tapi lebih penting menurut dia adalah timingnya, waktu penyajiannya, waktu mengkonsumsinya, itu yang lebih penting dari apapun menurut beliau nih, kalau yang saya tangkap. Jadi kalau merokok lebih baik tidak setelah makan. Iya. Karena apa? Karbohidrat atau apa? Iya, karbohidrat. Jadi begini, pada saat kita habis makan itu kan kita ambil gula, karbohidrat itu, gula. Nah, pada saat kita merokok pun kita menghasilkan gula juga dari proses gluconeogenesis. Jadi bagus dong rokok untuk orang yang pengen langsing. Iya, memang. Terjadi pembakaran lemak. Iya. Jadi lemak-lemak yang di baca aja di Wikipedia bahasa Indonesia itu bahwa orang yang merokok itu pasti kadar lemaknya rendah. Tapi yang seperti yang tadi timingnya. Oke, setelah tadi yang pertama timing yang bagus adalah pada saat lapar. Ya, jadi tidak melakukan pada saat setelah makan, terutama banyak karbohidrat ya. Tapi kalau misalnya kita makannya telur, kan bukan karbohidrat. Boleh ya. Boleh, cuma nanti masalahnya diare. Apa hubungannya? Nah itu dia. Jadi gini ya, jeleknya kalau kita habis makan langsung rokok gitu ya. Kak izin sama. Enggak. Jadi itu gula darah pasti naik. Ya, gula darah naik karena proses gluconeogenesis habis merokok tuh. Nah itu kalau kita tidak keluarkan
Dan itu akan merangsang yang disebut vasopressin. Vasopressin itu hormon yang dari hipofisis ya. Nah, ini efeknya macam-macam vasopressin ini, termasuk diantaranya menghambat pencernaan. Jadi kalau ada makanan yang tersisa di sini, nanti dirangsang untuk dikeluarkan. Makanya orang-orang kan pagi-pagi sengaja ngerokok supaya bisa diambil. Iya, jadi itu salah satu teknik di mana nggak perlu glukolaks ya. Ya, jadi kalau Anda memang ini seorang dokter lo ya, dokter lulusan Unpad itu bukan kaleng-kaleng loh ya. Itu sudah diakui di Indonesia. Dokter-dokter terbaik itu dari mana gitu ya. Jadi kabar baik nih buat teman-teman, dan orang perokok pasti nggak ada yang berhubungan dengan konstipasi, itu nggak ada. Jadi para perokok pasti lancar geraknya, karena apa ya, tadi yang beliau sudah jelaskan seperti itu. Nah, cuma saya jadi kepikir nih, Mbak Beno jangan-jangan mindset terus nih Mbak Beno, kan makan telur terus merokok ya, atau Mbak Beno kalau komen ya Mbak. Iya, kan mindset itu gitu. Dia kan bilangnya itu kan detox ya. Iya. Ah, sebetulnya bukan detox. Nih Mbak, ada adikmu nih Mbak. Itu bukan detox sebetulnya, itu karena peningkatan glukosa darahnya itu tidak karena proses gluconeogenesis. Iya, iya. Sebetulnya memang nanti ya obrolan nanti akan panjang lebar, nanti kita akan bersambung hari ini ya, yang penting-penting aja ya, karena kakak bisa juga membahas bahwa dari tinja itu kita bisa deteksi kesehatan seseorang ya. Tapi kita beralih kembali kepada rokok. Jadi tadi dijelaskan bahwa timing yang tepat, tidak merokok setelah makan, mengkonsumsi banyak karbohidrat, itu salah satu yang penting. Yang kedua, merokok pada saat lapar itu juga mengenyangkan, karena terjadi pembakaran glikogen. Bukan proses pemecahan lemak Pemecahan lemak ya. menjadi glukos ya. Iya. Oke, dan itu menghasilkan energi ya, seperti itu. Nah, sementara kalau tadi makan karbohidrat kemudian rokok, double dong ya karbonnya, gula darahnya naik kira-kira ya. Gula darahnya naik dan itu merangsang nanti peningkatan tekanan darah. Oh, biasanya malah ya itu bisa ngantuk, pusing-pusing atau gimana? Iya, kan jadi tekanan darah kan kadang-kadang orangnya jadi gelisah, jadi macam-macam. Iya. Itu yang jadi disalahkan. Nah, kembali rokok kan ada yang di filter, ada yang kretek. Gimana tuh efek yang dapatnya? Ini unik ya, nikotin ini. Jadi kalau dia kadar nikotinnya rendah, itu epinefrin itu terus dikeluarkan. Epinefrin itu yang memicu proses gluconeogenesis. Ya. Nah, tapi selain memicu proses gluconeogenesis, epinefrin itu menyempitkan pembuluh darah tepi. Makanya tekanan darahnya naik. Nah, kalau dia tidak dihentikan, terus naik tensinya. Nah, itu dari yang nikotinnya kecil. Berarti yang ada itunya ya, ada filternya ya. Tapi uniknya kalau nikotinnya banyak, pelepasan epinefrinnya justru di stop. Nah, itu yang di buku-buku itu belum saya lihat penjelasannya mengapa kalau nikotinnya rendah justru di stop. Tapi kalau di buku, ada satu lagi di buku, bukan di buku sih, kalau nggak salah di Wikipedia Indonesia, kalau nggak salah Wikipedia Indonesia tentang nikotin itu, jadi asetilkolin itu pertama merangsang pelepasan dopamin. Kalau dopaminnya tinggi, dia melepaskan GABA. Nah, GABA ini yang menghambat. Nah, ini sebetulnya makanya saya pikir epinefrin juga dihambat oleh GABA karena dosis nikotinnya cukup tinggi. Cuma sayangnya kalau nikotinnya rendah, GABA-nya nggak keluar. Jadi salah ya sebetulnya, kalau nikotin rendah itu lebih baik tuh ya. Menarik ya. Tapi kembali, dosis maksimal yang menyebabkan letalis toxicity itu adalah 500. Itu kata Wikipedia. 500 gram per 500 miligram per hari atau per 2 jam. Per 2 jam. Di waktu paru itu, waktu paru 2 jam. 2 jam nggak boleh lebih daripada 500 miligram. Itu setara dengan kalau ini cuma 2,5, berarti ratusan rokok gitu ya. Jadi nanti kita ciptakan rokok yang segini-gini guys. Nah, cerutu berarti lebih bagus kayak ya? Iya, cerutu lebih bagus. Justru kalau cerutu kan tidak ada efek. Iya, kertas tidak ada. Cuma memang kalau cerutu yang jadi masalah harga ya. Iya. Harga.
Itu aja yang jadi masalah culture itu. Nah, dari pengalaman kakak sendiri mengkonsumsi tembakau dihubungkan dengan autofagi tadi, proses penyembuhan yang hari-hari ini disalahpahami hanya dengan puasa segala macam. Itu peran tembakau berapa persen kira-kira dalam kesembuhan? Kalau saya sendiri tidak tahu persis ya, karena saya belum pernah punya pasien yang diobati dengan tembakau. Tapi kalau yang saya baca dari testimoninya Profesor Sutiman dan Dr. Subagio itu semua pasien dia sembuh. Pasien kanker itu. Kanker ya? Iya. Jadi sebetulnya kayak kanker autofagi ya, pendekatan Iya. paling masuk akal ya, Iya. cepat ya. Iya. Dengan sel langsung meregenerasi segala macam. Iya. Cuma memang saya akui ya. Jadi Profesor Sutiman dengan Dr. Subagio itu, dia terjebak orang-orang itu karena mekanisme kemoterapi yang sekarang ada itu kan sitotoksik. Iya. Jadi dia membunuh sel, baik sel sehat apapun sel yang tumor kan, itu dibunuh. Ibarat itu pertanyaan insektisida. Gitu. Nah, sekarang rokok itu tidak berefek sitotoksik. Jadi in vitro memang dia tidak membuat apa-apa pada sel-sel kanker itu. Tapi kalau kita hubungkan dengan konsep autofagi, memang si selnya tidak mengalami apapun, tapi gen penyebab kankernya itu yang dicerna oleh lisosom. Jadi bayangin aja, gen kankernya yang hilang, selnya tetap sehat. Wah, kan jauh lebih baik kan sebetulnya kan? Itu maksudnya kan begitu kan ya? Iya. Menarik ini. Dan itu kan tembakau ini kan dibakar jadi asap. Ya, nikotinnya kan ke sini nih gitu kan. Beda nggak kalau misalnya tembakonya kita kunyah langsung? Nah, beda memang. Kalau yang dikunyah itu tembakonya itu lepasnya lebih lambat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita, nah ini sebetulnya agak misteri, tapi juga saya lihat ini keuntungannya mengapa harus dirokok. Kalau dikunyah itu efeknya akan berlama-lama. Sedangkan kita sebutnya tidak bagus itu efek epinefrin berlama-lama. Justru harusnya singkat. Kalau dia efeknya terus-menerus, dan itu kan kayak tadi, malah dari peningkatan tekanan darah. Oke. Satu lagi nih kepikiran, pada zaman dulu leluhur kita untuk ngetrans itu biasanya kan makan tembakau sama daun sirih. Bisa nggak dijelasin secara pengalaman kakak seorang dokter? Apakah efek ngetransnya itu dari pengaruh nikotin tertentunya atau apa aja? Jadi gini, kan kalau saya jelaskan tadi ya, nikotin itu memicu pelepasan epinefrin. Epinefrin dalam merangsang pankreas, jadi gluconeogenesis ya, terjadi lonjakan gula. Nah, gula ini dibutuhkan untuk pembentukan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini yang jadi neurotransmitter utama. Jadi kalau misalnya kita orang mau bisa berpikir, mau ngetrans, mau apapun lah pokoknya yang ada di dalam otak itu, asetilkolinnya harus tinggi. Yang berperan itu ya, Iya. berperan utama ya. Jadi secara logisnya ada penjelasannya ya. Iya. Iya, menarik. Ya teman-teman, boleh nanti ditanya tentang tembakau. Saya sarankan teman-teman untuk berteman dengan beliau dan subscribe nanti YouTube beliau yang baru dibangun beberapa hari. Akan ada banyak pembelajaran dari beliau yang tidak didapatkan dimanapun. Jadi saya sarankan untuk nanti teman-teman, nanti linknya ada di saya tulis ya, untuk mensubscribe kepada beliau karena beliau lagi senang berbagi ya pengalaman hidup. Jadi di sini bukan teori semata, tapi dari pengalaman hidup. Jadi kalau teori akan ada pro kontra, tapi ketika berbicara tentang pengalaman hidup ya ini pengalaman saya, silakan di debat silakan. Kalau tapi ini pengalaman gitu seperti itu. Dan teorinya juga boleh didebat silakan. Boleh silakan. Beliau membuka diri seperti itu. Ini akan menjadi hal yang menarik. Ya, jadi selama ini di kemasan rokok ini WHO, ID, organisasi agama, pemerintah berperan. Tapi satu sisi inilah pahlawan. Bagaimana kegiatan olahraga di negara pun disponsori oleh pabrik rokok. Mereka bikin rumah sakit, mereka bikin dana kesehatan. Tapi kenapa di
diharamkan, dibuat aturan-aturan dan sedemikian rupa, dianggap sebagai biang penyakit dan lain sebagainya. Tapi faktanya kalau melihat di kampung-kampung, mau di segala suku bangsa pun banyak perokok yang sampai usia di atas rata-rata 90, 100 dan lain sebagainya. Kakek saya 114. 114 merokok kuat ya. Wow. Jadi ini yang menarik, bagaimana dunia medis harus berbicara secara real, bukan hanya dari kepentingan bisnis saja. Ya, jadi ada misteri tentang nikotin yang selama ini disembunyikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, jadi semakin hari semuanya akan semakin dibukakan dan ada orang-orang tertentu yang akan dipakai untuk membukakan itu semua. Jadi yang pada akhirnya membuat kita mengetahui bahwa inilah kebenaran, walaupun selama ini didiskreditkan, dinegatifkan dan lain sebagainya. Oke, nantikan video lain pembicaraan tema